Nggak ke sana. Penting maya batu lah. Ya, yang pertama mah kita ingin memperkenalkan orang Indonesia itu kalau ngelihat langsung biasanya kurang kurang percaya, orang ada teroris aja nonton gitu ya kita ya. Jadi itu poinnya. Kedua kami juga ingin mendapat penjelasan dari ahlinya, ahli Brik, jadi yang menjelaskan di sini sesar Lembang itu kejadiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, kemudian kalau itu dampak negatifnya besarannya berapa, nanti Brik yang sudah menjelaskan kira itu. Dari BPBD memandang pentingnya mitigasi khususnya untuk masyarakat itu sudah apa sih? Dan persiapan pemerintahnya seperti apa? Banget, malah itu jadi prioritas pertama. Kemarin Pak Wali itu minta kami awalnya pas kejadian erupsi Gunung Tangkuban Perahu, tapi setelah kita ngobrol dengan PMBG itu bahwa itu untuk Kota Bandung relatif kecil sekali dampaknya, jadi udah fokuskan ke sesar Lembang sama pergerakan tanah. Nah kemarin juga kami sampaikan untuk pergerakan tanah kemungkinannya itu belum semasif yang akan kami lakukan untuk mitigasi sesar Lembang. Jadi kami lebih fokus dulu ke sesar Lembang ya. Pak, kalau dampak sesar Lembang di Kota Bandung khususnya Pak, ada titik-titik pemetaannya seperti apa? Kan ada tadi udah disampaikan oleh Kang Mudik ya, nanti penjelasan tekniknya Kang Mudik, bahwa Kota Bandung itu dari hasil simulasi atau hasil pemodelan itu tingkat kerusakannya MMI-nya itu di 8 gitu. Jadi seluruh Kota Bandung karena tingkat kepadatan penduduknya itu sangat padat. Jadi kita mungkin memberlakukan ke seluruh penduduk kota Bandung ya, karena dengan dampaknya dengan intensitas kerusakannya yang relatif tinggi ke seluruh Kota Bandung. Kesiapannya Pak sudah sejauh mana? Mitigasinya apa aja? Sama 9 titik Pak ya, 9 titik evakuasi. Yang membahagiakan sekarang kesadaran masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas diri bagi evaluasi mandiri itu meningkat gitu. Kami hanya untuk minggu depan Senin sampai Jumat itu udah penuh. Jadi sehari 2 kali karena karyawannya cuma 14 sama saya, itu pun de facto ya, de jure-nya hanya 1 orang yang BPDT. Jadi itu udah penuh sehari 2 kali kami mendatangi tempat karena permintaan untuk ini sisi yang membahagiakannya. Sekarang teman-teman relawan itu juga akan bergerak. Jadi mudah-mudahan edukasi ini bisa masif di seluruh Kota Bandung. Udah ada pemetaan titik yang paling terdampak, terus kemarin juga katanya udah menyiapkan titik evakuasi juga, Pak, di Kota Bandung. Itu berdasarkan regulasi ya, jadi kami mungkin ingin lebih taktis lagi. Jadi nanti di luar itu membumikannya, artinya paham semua yang termasuk kewilayahan dan lain sebagainya. Nanti strukturnya kita bangun, kemudian kita coba membumikan, artinya semua perangkat menjadi ngeh gitu. Ini tugas saya di mana dan untuk apa, itu akan kami susun sesegera mungkin. Nah, ini Pak Menteri teknis. Sesar Lembang Pak, ini kan rentetannya dari bulan Juni kemarin. Nah sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak sampai sekarang Pak? Oke, kondisinya ya jelas kita tahu semua dan kita merasakan adanya gempa-gempa kecil yang ada di sebelah kilometer 6 sekitar Ngamprah di Sesar Lembang. Jadi itu ada gempa-gempa kecil, dan terus terang kita sampai saat ini sebagai saintis kita belum bisa memastikan apakah ini akan disusul oleh gempa besar atau dia gempa kecil kemudian diam seperti itu. Itu dua hal yang bisa terjadi semuanya. Tetapi kita sebagai manusia kita berupaya untuk kalau terjadi skenario yang paling buruk maka kita harus siap siaga. Menurut saya itu sesuatu yang positif sekali yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas dari kita, dan kita tahu bersama bahwa kita hidup berdampingan dengan sumber gempa bumi dan kita harus bagaimana kita bisa survive dan aman dengan ancaman yang ada. Tapi kalau melihat dari siklusnya Pak, sebenarnya masuk siklus ke pasar energi Sudah. apa sih Pak sebetulnya? Sudah, jadi kalau dari penelitian yang kami lakukan kita tahu bahwa dia itu siklusnya antara 170 sampai 670 tahun. Ringnya masih kasar semacam itu. Dan dari event gempa bumi yang terakhir yang berdasarkan rekaman sedimentasi yang geologi yang kita lakukan itu pada abad ke-15. Jadi sudah 560 tahun
hingga saat ini. Jadi 560 itu masuk dalam range ulang tahun gempa buminya itu antara 170 sampai 670 tahun. Jadi bisa terjadi sekarang atau bisa terjadi 100 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu pastinya kapan akan terjadi. Hanya di segmen Cimeta aja Pak, atau 3 segmen dari sesar Lembang ini bergerak semua Pak sebetulnya? Segmen sections ya, beda persepsi. Segmen itu sebenarnya satu segmen yang dia bisa menghasilkan satu event gempa bumi. Section itu bentuk-bentuknya, jadi dia bentuknya ada belok sini, ada lurus, ada macam-macam. Jadi kalau di sini hemat saya itu dengan skenario terburuk, sesar Lembang itu adalah dia merupakan satu segmen. Jadi dia menghasilkan gempa bumi. Kalau kita hitung panjangnya 29 km itu capable atau mampu menghasilkan gempa bumi magnitudo 6,5 sampai magnitudo 7. Kalau dampak terburuk, Gampang tertunjuknya magnitudo 7. kalau wilayah terdampak pasti Oke, jadi kawan-kawan BMKG luar biasa, mereka membuat suatu skenario. Jadi kalau terjadi gempa itu apa yang terjadi dari guncangan. Jadi kalau di hitungan mereka jelas MMI 8 itu sekitar wilayah Bandung Raya ini semuanya terdampak. Jadi itu sesuatu yang harus kita waspadai, dan semua ini kita harus bersiap siaga, mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitas. Kalau terjadi gempa, apa yang kita harus lakukan ketika kita di sekolah, ketika kita di kamar mandi, di rumah, apa yang kita harus lakukan untuk mengamankan diri kita sendiri dan keluarga dan masyarakat. Pak, sejauh ini penelitian terhadap sesar Lembang ada yang baru nggak Pak? Ada yang baru, ada beberapa yang baru. Dua yang menurut saya yang luar biasa. Satu itu dari dia miring ke selatan atau miring ke utara semacam itu, terus kemudian dia juga memodelkan kalau terjadi goncangan dia tuh arahnya semacam apa gitu. Jadi kalau dia sebagai normal fault, ternyata bagian yang terdampak besar itu dia adalah di sisi sebelah barat timurnya dari sesar Lembang, dan itu wilayahnya luas. Kalau dibandingkan dengan dia sebagai sesar naik, sisi selatan lebih banyaknya yang terdampak itu sisi utara dan selatannya, tetapi itu klaster wilayahnya yang terdampak kerasnya itu lebih kecil. Tapi ini scientific sekali ya ini ya. Ini berhubungan dengan batuan dasar, bagaimana dia pola pergerakan. Kalau berdasarkan BMKG kan maksudnya foreshock ya Pak, ini ada selanjutnya. Nah itu menjelaskan itu gimana Pak? Belum, kawan-kawan BMKG sama, saya setuju dengan kawan-kawan BMKG dari sampai sekarang pun mereka khawatir ini sebagai foreshock. Terus terang kemarin setelah gempa di sesar Lembang ini kan ada gempa yang di Bekasi kan, jadi bisa jadi yang Bekasi juga itu foreshock juga, tetapi kan kita tidak bisa memastikan semuanya. Jadi bisa jadi sesarnya mungkin gempa besarnya terjadi di sini, atau mungkin yang sisi yang di arah Bekasi sesar Baribis itu kita tidak pernah tahu yang mana yang akan duluan, atau ini sebagai gempa pembuka, atau ini sebagai gempa yang biasa aja muncul kemudian diam aja. Itu dua hal itu di alam terjadi semuanya, tapi kita harus waspada. Itu menurut saya yang paling bijaksana untuk situasi ini. Pak, kalau penyebab ada peningkatan terus sampai terjadi beberapa kali gempa itu penyebab pastinya pasti Penyebab pastinya ini tektonik ya, itu hal yang wajar terjadi di bumi karena bergerak, kemudian ada bagian-bagian bumi yang koplingnya itu udah besar sehingga dia harus mulai lepaskan energi. Itu hal yang wajar untuk tektonik, karena tektonik ini prosesnya nggak cuma ada di Indonesia tapi di seluruh muka bumi semuanya terjadi, dan semuanya bergerak. Di Jepang juga bergerak, di kemarin di Kamchatka itu kan yang di Rusia itu kan juga bagian dari tektonik itu juga, jadi sama semuanya. Pak, update terkait alat pendeteksi getaran gempa di sesar Lembang itu udah ada berapa Pak sih Pak sekarang? Oke, itu saya nggak bisa jawab, itu kan BMKG. Tapi yang saya tahu mungkin bisa hubungin BMKG Kota Bandung gitu. Kalau yang BRIN sendiri ada nggak, punya nggak Pak? BRIN sendiri setahu saya tidak begitu banyak, tapi yang lebih masif kawan-kawan BMKG ya, saya tahu. Mereka deploy khusus seismograf juga yang bisa menangkap getaran-getaran yang kecil khusus untuk itu. Pak, kalau dari BRIN melihat fenomena gempa yang terjadi hari itu seperti apa Pak? Gempa yang beberapa di Cimahi, Cisarua, Bekasi itu, lain gitu Pak. BRIN itu melihatnya seperti apa Pak? Ya itu tadi, kita bekerja di sumber sesar aktifnya, di geologinya kita sudah bisa memetakan dengan baik jalur-jalur sesar aktifnya itu. Di sana kan kita sebut sebagai Java Back Atlas kan, sesar Baribis itu. Nah,
itu jelas sesar aktif. Secara gempa dia pernah terjadi 1864, 1827 itu pernah terjadi di Cirebon. Itu kita menemukan bukti adanya pergeseran yang berhubungan dengan kejadian gempa bumi itu, dan itu kelas magnitud besar sekali, magnitud 7, jadi dia bergeser 4 meter, kita ketemu di sana, dan itu bisa terjadi semuanya, kita tidak tahu yang mana yang akan terjadi. Kalau kami di geologi gempa bumi, kita sudah bisa mendefinisikan jalur-jalur yang potensinya itu di mana. Tetapi masalah dinamiknya mana duluan, segmentasi, kemudian dia gempanya sebesar magnitud bisa sampai yang paling buruk itu 7 atau dia cuma 6,5, itu kita tidak bisa memastikan semuanya. Tapi secara sains kita sudah bisa definisikan patahan-patahan mana yang sudah Tapi saling memicu satu sama lain kan sebenarnya. Bekasi kemarin terus Cimahi balik lagi. Gitu. ya, kalau berhubungan secara tektonik dia berhubungan, tapi itu tadi namanya segmentasi itu kalau dia gempa di sini maka dia nggak akan menjalar ke kanan kirinya deh. Itu namanya segmentasi. Jadi definisi segmentasi itu satu event gempa bumi yang disebabkan oleh satu sesar tertentu sebelumnya. Pak, sedikit mengulas. Ini kan ada 2 sesar lagi Pak, si Rata sama yang daripada gempa buatan itu jadi titik kewaspadaan. Sama itu titik kewaspadaan semuanya. Kalau di Jawa Barat ini hemat di Jawa lah secara keseluruhan, hemat kita itu seluruh wilayahnya itu harus bisa siap siaga semua. Jadi kalau secara goncangan dia harus bisa menerima beban gempa minimum adalah 6,5, itu backgroundnya itu, jadi semua wilayah itu harus bangunan tahan gempa yang mampu menahan 6,5, itu jelas. Kawan-kawan PUPR dia banyak sekali publikasi tentang bagaimana membangun bangunan tahan gempa, itu sesuatu regulasi yang harus dipatuhi. Pak, sedikit mengulas tentang titik Gunung Batu ini seperti apa, Pak? Oh ya, jadi Gunung Batu ini kebetulan adalah bagian dari sesar Lembang itu, dan ini naik ke atas. Jadi ini dulunya itu adalah satu level yang sama, kemudian dia terangkat secara tektonik, dan ini kalau kita studi itu sudah bergeser sampai sekitar 120 dan 450 meter. Yang paling jelas, yang paling mudah itu adalah 120 meter. Jadi dia bergerak sedikit demi sedikit hingga pada posisi yang bergeser sekitar 120 meter itu. Jadi satu kali bergeser itu satu event gempa bumi, dia bergeser entahlah bisa bergeser 1 meter, bisa bergeser 40 cm atau bisa bergeser 2 meter. Itu angka pastinya kita tidak tahu. Tapi dari hasil yang kita lakukan, galian yang kita ketemukan, kita menemukan ada pergeseran vertikal 40 cm itu bisa jadi diakibatkan oleh magnitud gempa antara 6,5 sampai magnitud 7. Berarti dari Gunung Batu Pak yang bisa dipelajari tentang Seram itu pergerakannya berarti Pak setiap event gempanya berarti. Ya, ini salah satu jalur yang terpotong di sesar ini. Pak, dari titik 0 sampai 29 ini titik berapa, Pak? Kalau saya Berapa ini? Saya nggak hafal, saya terus. Oke, ada mapsnya ini. Oke, Lembang. Oh, ini ada kilometer 16. Iya ya, benar, kilometer 16. Sekitar kilometer 15-16. 15. Terakhir Pak, pemerintah itu kan maksudnya tahu bahwa potensi bahaya dari sesar Lembang kan, Cimahi, Bandung Barat dan Kota Bandung termasuk Bandung Kabupaten Raya. Bandung Pak, Bandung Raya. Raya. Sebenarnya sejauh ini Pak melihat kesiapan dari pemerintah Pak, mulai dari mitigasi fiskal dan lain-lainnya, apa sih Pak yang harus ditekankan perspektif dari sudut pandang peneliti terkait potensi sesar Lembang ini gitu, untuk pemerintah Pak? Ya, saya bersyukur sekali karena menurut saya sejauh ini pemerintah daerah itu sudah bisa menerima fakta ini. Itu yang nomor satu yang kita syukuri. Yang kedua itu adalah merubah dan memperbaiki dan mempersiapkan kewaspadaannya. Itu terus terang nggak bisa dengan waktu yang cepat, apalagi merubah bangunan-bangunan yang sudah ada kan gitu. Tetapi untuk kesiapsiagaan dari kapasitas dari penduduknya itu luar biasa. Sudah dilakukan sosialisasi, dan kita juga di media massa dan lain sebagainya, di sosial media, IG, TikTok dan sebagainya, itu kan sudah banyak informasi-informasi yang positif yang meningkatkan kesiapsiagaan. Menurut saya itu sesuatu yang harus kita syukuri dan kita apresiasi dari upaya-upaya pemerintah daerah. Berarti memang penting juga Pak menyiapkan kesiapan fiskal untuk penanganan pasca kalau kejadian berarti Pak. Peradaan pasca berarti Pak. Siap. Termasuk ini alat deteksi getaran gempa, Pak ya. Yang KBB kan belum punya, Cimahi belum punya.
Kota Bandung? penting itu Penting nggak sih, Pak, sebetulnya kepemilikan si Alat keterangan EWS ini gitu. EWS. Oke, itu dan itu keahliannya khusus ya. Jadi menurut saya sih lebih baik kita dengarkan kawan-kawan BMKG lah. Itu kan penelitiannya juga masih bergulir, dan tadi saya ceritakan itu jeda waktu yang diselamatkan kan sangat kecil sekali, beberapa detik gitu. Itu kan karena kita Bandung itu berada sangat dekat dengan sumber sesar Lembang gitu. Itu jadi secara teori jadi lebih baik kesiapsiagaan kapasitas dari masyarakat itu yang lebih baik ditingkatkan. Beda dengan tsunami berarti Pak ya. Kalau tsunami kan Ya, betul. oke. Ada waktunya. Waktu jeda. Siap. Siapa? Nuhun.